Buka sebentar di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jadi kita semuanya harus belajar menghormati perkawinan. Karena perkawinan adalah perjanjian kita, covenant kita dengan pasangan hidup kita, dan covenant kita dengan Tuhan, perjanjian kita dengan Tuhan. Tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, tidak bisa dibatalkan kecuali hanya dengan maut saja. Artinya sekali nikah untuk selama-lamanya, sekali komitmen untuk selama-lamanya, sampai maut yang memisahkan. Kita harus hormatin itu. Kalau kita bisa menghormatin perkawinan kita, di ujung perkawinan kita akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Perkawinan kita pun akan memberkati banyak orang. Perkawinan kita akan menjadi alat Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Tapi kalau kita ini tidak hormat dengan perkawinan, perkawinanmu dan keluargamu akan menjadi seperti neraka. Perkawinanmu akan mencerminkan perbuatan setan, karena akan kacau, hancur, dan berantakan. Seseorang yang tidak hormat terhadap perkawinan, dia akan menganggap perkawinan itu serampangan, seenak sendiri, murahan, dan lain sebagainya. Makanya kenapa orang nggak bisa setia, kenapa orang menganggap perkawinan itu rendahan? Karena apa? Dia bisa selingkuh, dia bisa cari perempuan lain, dia bisa cari laki-laki lain. Dia menganggap pernikahan itu bisa dibatalkan dan bisa cerai kapan saja. Ini orang-orang yang ada respek dan hormat. Orang yang tahu kebenaran harus menghormati pernikahannya dengan baik. Dia harus tahu bahwa sekali menikah untuk kekal selama-lamanya. Kita harus tahu persis ini Tuhan sangat respek dan hormat dengan perkawinan yang harus dijaga, dihormatin, dikuduskan sampai maut memisahkan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Tempat tidur kita tidak bisa dicemarkan. Sekali kita menikah, harusnya tempat tidur kita menjadi tempat bagaimana kita memadu kasih dengan pasangan hidup kita selama-lamanya, dengan istri atau suami kita. Tidak boleh dicemarkan oleh tidur dengan perempuan lain atau tidur dengan laki-laki, selingkuhan, TTM-an, atau simpenan, dan lain sebagainya. Karena suatu hari, kalau kita tidak berubah, tidak bertobat, kita sendiri akan dihakimi Tuhan. Dan ujungnya kita akan dibuang ke dalam lautan api yang kekal. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Orang yang tidak menghormati perkawinan dan mencemarkan tempat tidur, Alkitab ngomong menjadi orang yang sundal dan penzina. Dan ini akan dihakimi Tuhan loh, orang kayak begini loh. Makanya harus kita ini respek dan hormat. Coba buka sebentar di kitab Wahyu, Wahyu 22 ayat yang ke-15. Tetapi anjing-anjing, ini saya pernah khotbah nih, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang mencintai dustanya yang melakukannya tinggal di luar. Artinya tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah. Orang yang tidak setia dengan pernikahannya, orang yang mencemarkan tempat tidurnya, tidak setia dengan pasangan hidupnya, suatu hari akan dihakimi. Kalau nggak bertobat, ya akan dihakimi loh. Kalau nggak bertobat, engkau akan dihakimi. Benar-benar. Suatu hari engkau akan tinggal di luar. Artinya tidak masuk dalam perjamuan kawin anak domba, memerintah bersama Kristus. Artinya apa? Ya, masuk neraka tentunya. Penting sekali, perlu pertobatan. Makanya ini penting sekali kenapa Tuhan seringkali ngomong tentang menghormati pernikahan, jangan cerai, dan lain sebagainya. Karena urusan rumah tangga itu ruwet. Makanya perlu sebelum menikah ada namanya bimbingan pranikah. Harus belajar dulu bagaimana mengenali pasangan, bagaimana menghormati pasangan, bagaimana setia dengan pasangan. Ada namanya bimbingan pranikah. Itu bimbingan bukan peraturan, harus jadi dasar dari sebuah perkawinan, supaya ketika sudah benar-benar terjun dalam pernikahan, kau tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal. Kalau dalam pernikahanmu kamu bikin kesalahan yang fatal, kau berzina atau melakukan dosa apapun,
Kamu tanpa sadar kamu tuh menghancurkan covenant, perjanjian pernikahanmu. Kayak ini orang anggap remeh seringkali, orang tuh dianggap remeh. Orang yang nggak menghormati pernikahan tuh menganggap remeh pernikahan. Makanya digampang seringkali ngomong cerai, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sangat respect dan hormat dengan sebuah perkawinan. Institusi yang Tuhan bangun pertama kali adalah keluarga. Dan Tuhan bikin mujizat pertama kali. Kenapa Tuhan bikin mujizat? Harusnya belum waktunya, tapi karena ibunya Yesus mendesak, akhirnya dia melakukan mujizat adalah di pesta perjamuan kawin di Kana. Kenapa kok Tuhan sampai respect dan hormat dan sebuah perkawinan? Bayangin kalau Tuhan Yesus nggak bikin mujizat, itu perkawinan di pesta pernikahannya itu, pesta perkawinannya itu akan mempermalukan tuan rumahnya loh. Karena anggurnya sudah habis. Bayangin, bagaimana mempermalukan. Tuhan sendiri bikin mujizat untuk menyelamatkan sebuah pesta perkawinan. Bukankah Tuhan respect dan hormat dengan perkawinan? Di Alkitab seringkali dibilang jangan cerai. Dan Tuhan membenci perceraian. Toh kalau ngotot cerai, di Alkitab juga pernah ditulis kalau engkau cerai, engkau boleh kawin lagi. Artinya memang ini hal yang penting dan urgent. Tapi banyak orang nggak hormat dengan pernikahan. Nggak tahu bahwa itu covenant perjanjian yang nggak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Maka ini penting sekali dibangun hubungan suami istri yang transparan. Diomongin segala sesuatunya. Karena dalam pernikahan itu banyak pernak-perniknya yang harus dimengerti. Pasanganmu tidak akan selalu kau dapatin sempurna. Pasti suatu hari ada bikin kesalahan, bikin pelanggaran. Bagaimana sikapmu menyingkapinya? Engkau tetap melepaskan pengampunan, engkau tetap membenci. Itu harus dipelajarin, itu harus dimengerti. Bagaimana reaksi kita menghadapi pasangan kita yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu persis, jangan sampai salah. Ketika kita ini mengambil keputusan yang salah, sikap yang salah, reaksi salah dalam pernikahan, ujungnya pernikahan kita bukan menjadi pernikahan yang abadi dan kekal, mencerminkan surga di muka bumi, tapi mencerminkan pekerjaan setan dan manifestasi dari keadaan neraka di muka bumi. Kita harus komitmen hormat. Memang sekalipun kita ini udah seringkali tidak bisa dipungkiri ini. Kalau orang udah menikah lama itu seringkali agak jenuh, bosen. Kenapa sih kok jenuh dengan bosen? Karena apa? Nggak dibangun, nggak dikomunikasikan yang baik. Harusnya setiap hari itu bisa tambah jatuh hati dan tambah jatuh cinta dengan pasangan hidup kita loh. Dan itu perlu diomongin, perlu dibangun. Jangan dianggap pasangan hidupmu itu karena sudah menikah lama dianggap seperti saudara sendiri, seperti adik sendiri. Salah, itu ngawur gitu. Pasangan hidupmu tetap pasangan hidupmu. Tetap kamu cintai sekalipun bentuk badannya berubah. Kulitnya menua, wajahnya nggak tambah ganteng, tambah cantik. Tetap harus kita komitmen mencintai pasangan hidup sampai kapanpun juga. Kita harus respect dan hormat dalam pernikahan kita. Jangan izinkan perzinahan, jangan izinkan perselingkuhan. Memang kelihatannya berselingkuh dengan laki-laki lain atau berselingkuh dengan perempuan lain itu kelihatannya menggairahkan dibanding dengan pasangan hidup kita. Tapi ujungnya hanya melukai dan menyakiti. Yang pertama disakitin siapa? Tuhan. Yang kedua disakiti adalah pasangan hidupmu. Yang ketiga disakitin adalah keluargamu, anak-anakmu dan orang tuamu kalau ada. Semuanya akan terluka. Orang yang didapatin berzina di dalam pernikahannya, didapatin selingkuh dalam pernikahannya, engkau tuh sudah tanpa sadar merusak perjanjian pernikahanmu. Dan engkau harus beresin dulu di hadapan Tuhan. Baru Tuhan bisa pulihkan kembali. Toh kalau kamu ngaku dengan pasanganmu belum tentu bisa terima. Bisa luka sampai seumur hidupnya dan tidak bisa percaya dengan kamu yang sudah jujur setia mau berubah untuk hidup benar. Belum tentu bisa percaya. Dia akan tetap luka karena engkau pernah hianati. Bayangin, orang yang dihianati di dalam pernikahan itu pasti luka dan sakit. Makanya jangan sampai mencemarkan tempat tidur pernikahan kita. Supaya jangan kau menyakitin pasangan hidupmu. Sekali kau sakitin, dia akan luka seumur hidupnya. Dia akan tetap ingat sampai kapanpun juga. Kalau dia bertumbuh dewasa dan bertobat dalam Kristus, dia bisa mengampuni, tapi tetap luka itu tetap ada, masih teringat. Apakah anak-anakmu yang pernah
melihat engkau mencemari tempat tidur, selingkuh dan tidur dengan laki-laki atau perempuan lain, mereka bisa respect dan hormat? Belum tentu juga. Makanya ini kelihatannya simpel, tapi dalam praktek hidup hari-hari kita itu ini perlu kasih karunia dan kekuatan Tuhan, supaya kita ini berjalan dalam ketetapan ilahi dan didapatin benar di hadapan Tuhan. Komitmen setelah engkau menikah, komitmen dengan pernikahan, setia dengan pasanganmu. Jangan lakukan perzinahan, jangan selingkuh. Toh kalau hari ini engkau selingkuh dan hidupmu tidak benar di hadapan Tuhan, bertobat, balik sama Tuhan. Beresin hidupmu, komitmen dengan Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan masih sedia kasih karunia. Bayangin Bapak Ibu, ketika engkau masih melakukan dosa dan tidak bertobat, bisa saja kan, kita baca berita, seseorang yang laki-laki kelihatannya baik, tidur dengan pelacur di hotel, tiba-tiba mati. Bayangin, ketika engkau ini sedang tidur dengan selingkuhanmu, tiba-tiba Tuhan, malaikat maut panggil nyawamu. Sangat mengerikan loh. Satu, keluargamu akan malu. Yang kedua, keselamatan tidak lagi engkau terima. Engkau akan dibuang ke dalam lautan api kekal. Makanya ini jangan dianggap sepele. Orang berpikir kalau udah selingkuh itu umurnya tetap panjang. Wah, umur gua tetap masih lama. Hari ini saya masih perkasa. Ingat. Kalau kamu kedapatan selingkuh, benar-benar tidur dengan selingkuhanmu, engkau dalam kondisi berzina dan engkau dipanggil Tuhan, lewat urusanmu. Penting ini kita yang paling penting itu kita hormatin Tuhan. Kita tuh mengasihi Tuhan. Kalau kita ini mengasihi Tuhan dan menempatkan Tuhan di dalam pernikahan kita, kita harus tempatkan Tuhan di pernikahan kita sebagai pemimpin, sebagai otoritas yang utama. Kita harus ada Tuhan di samping kita ini, di samping istri kita, di samping suami kita itu harus ada Tuhan. Ketika engkau ribut, geger, selisih pendapat, itu sebagai kasih karunia Tuhan, karena engkau memiliki cara pandang yang berbeda dan engkau dapat penyelesaian yang berbeda. Kalau engkau dapatin pasanganmu melukai dan menyakitimu dengan kata-kata atau apapun juga, kamu bisa melepaskan pengampunan karena dia belum ngerti kebenaran. Orang yang masih ngototan, gak terimaan, gak mau malah dan lain sebagainya, itu karena dia belum tahu kebenaran. Kalau dia tahu kebenaran dan hidup dalam kebenaran, kan gak bakalan melakukan seperti itu. Makanya kita harus tahu kebenaran nih Bapak Ibu, siapapun kau yang mendengarkan firman ini, baik laki-laki atau perempuan. Kalau kedapatan pasanganmu melakukan kesalahan, jangan buru-buru dihakimi, disakitin, dituduh, dimaki, direndahkan. Karena dia belum tahu kebenaran. Kalau dia tahu kebenaran, dia nggak akan melakukan seperti itu. Dengan lemah lembut, dengan roh lemah lembut, bimbing dia, supaya suatu hari ketika dia melakukan sesuatu yang salah, dia bisa berubah dan bertobat seperti yang Tuhan mau. Jadi kita ini harus tahu persis sikap kita ketika mendapatin orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Di Galatia pasal 6 ayat pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalau seseorang itu mendapatkan suatu pelanggaran, ini termasuk pasanganmu, termasuk istrimu, termasuk keluargamu, termasuk siapapun juga, maka kamu yang rohani, kita yang tahu kebenaran hari ini, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kita bimbing orang itu dalam jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Supaya apa? Sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Kita jagain diri kita nggak boleh marah, kita nggak boleh benci, kita nggak boleh jengkel, kita nggak boleh ceritaan, kita nggak boleh marah. Kalau didapatin orang yang melakukan kesalahan, supaya apa? Kita nggak jatuh dalam pencobaan dan kita sendiri yang malah berdosa. Sikap kita itu harus benar ketika menghadapi konflik atau menghadapi masalah. Kalau sikap kita benar, reaksi kita benar, surga ada di belakang kita menjadi pembela kita. Bapak Ibu, ini penting sekali. Kelihatannya apa yang saya sampaikan ini sederhana, tapi dalam praktek hidupnya ini akan berat. Tapi ada kasih karunia Tuhan dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk berjalan dalam kebenaran. Hormati, respek dengan pernikahanmu, respek dengan pasangan hidupmu. Cintai dan kasih mereka sampai masa tuamu. Sampai kita dipisahkan oleh maut. Jangan lukai, jangan sakitin. Buat apa sih sebenarnya kita ribut, gegeran, marah-marah? Bukankah cinta kita lebih besar daripada marah dan ribut kita? Buat apa kita bersikap jahat, bersikap ketus, kita ngomong jelek jahat? Bukankah dia yang setia menemani kita? Bukankah cinta kita lebih besar daripada rasa jengkel dan marah kita? Orang Tuhan saja pingin semua keluarga itu dipulihkan, diubahkan Tuhan. Pingin setiap orang mengalami Tuhan dan diubahkan.
Tuhan tuh pingin semua keluarga dipakai untuk memulihkan orang, membangun orang lain. Tuhan pingin semua pernikahan didapatin abadi dan kekal. Jangan sampai kita menjadi orang yang maunya sendiri, menangnya sendiri. Ujungnya kita mengorbankan pernikahan kita untuk ego dan amarah kita. Kita harus jadi berkat. Kita harus benar-benar hidup dalam ketetapan Tuhan. Karena ujungnya kita tetap harus didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau pernikahanmu kuat, hubungan suami kuat, pernikahanmu kokoh, teguh, dan hidup dalam kekudusan, keluargamu akan dipakai untuk memberkati orang banyak. Pernikahanmu menjadi contoh bagi banyak orang. Pernikahanmu akan menjadi contoh bagi pernikahan yang kacau dan berantakan. Memiliki dampak besar dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kita harus respect dan hormat dengan pernikahan. Respect dan hormat pernikahan. Ingat baik-baik, sekali kau nikah kekal untuk selamanya. Jangan pernah ada dalam hatimu untuk cerai, keputusan untuk cerai. Sekali kau menikah diberkati, belajar hidup kudus, belajar setia dengan pasanganmu. Kalau didapatin tidak setia, bertobat, berubah. Ambil keputusan, balik kepada Tuhan dan berubah. Berubah seperti yang Tuhan mau. Tuhan bisa sanggup memulihkan. Dengerin baik-baik. Jangan pernah sakitin pasanganmu dengan perselingkuhan dan perzinahan. Ketika engkau didapatin berzina atau selingkuh, dia akan terluka seumur hidupnya. Anak-anakmu akan terluka. Hidupmu bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Sekalipun kau melakukannya diam-diam, Tuhan tetap melihat apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan. Jangan sampai membuat pernikahan ini menjadi pernikahan yang seperti neraka. Belajar dalam hidup dalam kesetiaan. Minta kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat keluarga kita. Amen. God bless you.